Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami rindu membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Allah Roh Kudus kiranya menguasai setiap hati dan pikiran kami. Biarlah kami semua menyediakan tempat untuk firman-Mu, agar apa yang kami dengar dan kami pelajari sebentar bersama, itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi pedoman untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Hamba yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, hamba bermohon Tuhan kuasailah diri hamba, mulut lidah hamba, agar firman yang hamba perkatakan sebentar itu semata-mata hanya karena tuntunan tangan kasih-Mu. Ini kami Bapa, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca secara litani atau berbalas-balasan pembacaan kita malam hari ini dari kitab Ulangan 6 ayat pertama hingga 25. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil. Bapak-bapak sekalian akan membacakan. Di bawah perikop kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah yang ditetapkan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah kasih dan karunia. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memenangkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anak itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat
mujizat-mujizat yang besar dan yang mempersukakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus telah ramani dan cemerlang. Shalom, damai di hati. Saya izin buka masker. Bapak-bapak yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur hari ini kembali diberikan kesempatan untuk bapak-bapak sekalian hadir bersama dalam ibadah Pria Komba Paras Jemaat Sion. Ini bukan karena satu kebetulan seperti yang di doa saya tadi. Saya yakin dan percaya ketika seseorang datang beribadah itu bukan karena satu kebetulan atau karena hanya rutinitas, tetapi saya senantiasa yakin bahwa Roh Kudus pasti mendorong kita untuk bisa memberi diri dalam persekutuan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak-bapak, hari ini saya yang paling cantik sendiri karena karena ini pria komba apa ya, kalau ibu-ibu ya banyak ibu-ibunya. Oke, hari ini kita kembali lagi merenungkan pembacaan Alkitab yang merupakan bagian dari pembacaan sepanjang minggu yang berjalan ini dalam kitab Ulangan 6 ayat 1-25 yang sudah kita baca tadi, di bawah perikop kasih kepada Allah dan perintah adalah perintah yang utama. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya membaca sebuah artikel tentang bagaimana daya ingat seseorang, gitu ya. Dalam sebuah artikel menuliskan bahwa menurut jurnal yang resmi diterbitkan, manusia itu tidak bisa mengingat semua hal yang pernah dialaminya, didengar, dilewati, bahkan diterima oleh otak manusia. Tidak bisa teringat 100%. Kita pun pasti pernah mengalaminya. Manusia hanya mampu menyimpan sekitar 7 ingatan dalam jangka waktu yang pendek. Dalam waktu 20-30 detik. Jadi dalam artikel ini bisa disimpulkan bahwa manusia adalah manusia yang sering lupa. Ya. Kita tidak membicarakan dia tua atau dia muda. Kalau orang yang sudah lansia itu secara anatomi daya ingatnya pasti menurun. Kita tidak membicarakan tentang usia di saat ini, tetapi manusia secara umum.
Nah, ini mungkin adalah salah satu alasan Musa menuliskan atau mengulang sejarah bangsa Israel dalam kitab Ulangan pada saat ini. Kalau kita mau baca dari pasal 1 sampai ke 34 itu ada 34 pasal, itu Musa menceritakan kembali bagaimana perjalanan bangsa Israel di Mesir, mungkin karena salah satu alasannya agar bangsa Israel tidak lupa dari mana mereka, seperti itu ya. Karena pada dasarnya manusia sering lupa. Penyakit lupa ingatan bukan karena demensia ya. Kalau tadi seperti saya sudah bilang, demensia itu penurunan daya ingat untuk kaum lansia. Tapi penyakit lupa ingatan yang sering terjadi atau menyerang manusia sekarang ini itu sudah sangat parah. Seperti bangsa Israel pada waktu dalam pergumulan mereka melewati padang gurun yang cukup lama, kemudian masuk di tanah perjanjian yang tentunya Musa mengetahui bahwa di situ adalah tempat yang berlimpah madu dan susunya. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang menantikan mereka, dan bisa saja bangsa Israel lupa akan apa yang sudah Tuhan lakukan buat mereka dalam penyertaannya. Nah, dalam proses perjalanan kehidupan kita pun tidak bisa kita pungkiri. Manusia secara umum, ada dalam suatu khotbah saya dengar, pendeta bilang begini, kalau mau menguji keimanan manusia, jangan pada saat dia berkelimpahan. Jangan pada saat dia punya banyak pergumulan. Karena pasti ketika banyak pergumulan, entah itu sakit, putus kerja, atau perceraian, atau lain sebagainya, pasti itu nama Tuhan yang tidak habis disebutkan. Hari-hari Tuhan. Tuhan kita janji kalau kita baik, kita mau masuk gereja. Tuhan kita janji kalau kita baik di COVID, kita semua serahkan tapi kehidupan ini untuk pelayanan. Tetapi apa yang terjadi ketika kita menerima berkat Tuhan, pekerjaan yang luar biasa, sembuh dari penyakit misalnya, atau diberikan berkat-berkat Tuhan yang lain, banyak orang yang lupa. Ya, pada kesempatan ini dalam tema besar Sinode Gemim, yaitu long life education, pembelajaran sepanjang hidup. Ya, sebagai bapak-bapak tentunya sebagai pendamping istri, ya, tentu mempunyai tanggung jawab yang sama dalam keluarga, dalam hal pendidikan. Saya kebetulan seorang guru dan banyak juga orang tua yang masih mempersalahkan guru ketika anak-anaknya tidak beres. Guru ada ajar apa di sekolah? Banyak seperti itu orang tua. Tanpa menyadari apakah orang tua sudah berperan penting dalam kehidupan anak-anaknya. Banyak juga bapak-bapak yang, ini bukan menjas ya, dalam kehidupan yang sering saya lihat, pengalaman hidupnya saya, ketika anak-anaknya itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan untuk orang tuanya, biasa bapak-bapak banyak yang mempersalahkan DP mama. Ngana ini kita so kerja, semua kita so kasih, mau ini fasilitas, kok ngana nyak mau didik ini anak baik-baik. Harus kita ingat, pembelajaran dalam hal ini ketika Musa mengajarkan dalam kebenaran firman-Nya di saat ini di kitab Ulangan, itu bukan hanya semata-mata satu orang petugas, tetapi semua orang. Kita punya tanggung jawab secara pribadi, apalagi dalam keluarga. Keluarga itu adalah sekolah yang terkecil, yang paling pertama anak-anak mendapatkan pendidikan. Jadi ketika anak-anak itu salah dididik, jangan kasih salah sekolah. Bercerminlah, mungkin di dalam keluarga itu ada hal-hal yang tidak
berkenan di hadapan Tuhan. Ketika orang tua mulai sibuk dengan pekerjaan, ketika orang tua mulai sibuk dengan segala aktivitasnya tanpa memperhatikan lagi pendidikan, baik itu yang terpenting bukan hanya pendidikan formal, tetapi pendidikan informal lewat edukasi, misalnya lewat kerohanian, ya. Kita mau tanya di sini tadi, yang ada penak remaja, Kang. Yang datang remaja berapa orang dari sekian banyak remaja yang ada di Gemim Sion? Pemuda ada berapa banyak? Pemuda yang memberi diri. Itu tanggung jawabnya siapa? Ya, pasti orang tua. Ketika anak-anak tidak memberi, kalau anak sekolah minggu kok masih gampang. Bembeng ke sana di sekolah minggu, encik jemput masih gampang, Kang. Apalagi adik baru plok, DP mama so bawa-bawa. Mar kalau so mulai remaja, mulai pemuda. Nah, ini adalah tugas kita bersama. Jangan kongso bergelimang harta, pekerjaan sudah posisi yang baik. Banyak keluarga yang dalam posisi yang baik, tetapi kehidupan anak-anaknya hancur. Terjebak di apa? Free sex, narkoba, pergaulan bebas banyak. Saya punya anak, pernah satu kali ini kesaksian, pernah mengurus anak-anak yang lesbian. Terlihat dari potongan rambutnya anak-anak perempuan menyukai sesama jenis. Ketika saya bertanya, kenapa sampai seperti ini? Dia jawab begini, Ibu, laki-laki kuat, nyana ada yang sayang pat orang, jadi lebih baik orang coba ku sayang. Odo. Karena apa? Melihat dari rumah, ternyata bapaknya tidak memberikan contoh yang baik. Akhirnya dampaknya seperti apa kepada anak-anak? Ya. Jadi di saat ini kita diajarkan dalam kitab Ulangan di saat ini, dalam ayat 6 sampai 9 itu adalah ajakan untuk proses pengajaran. Di situ diajarkan apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Banyak orang ketika membaca firman sudah lewat. Nih tahu kalau mau keluar dari sini ada masih dapat ingat Jo? Seperti yang saya bilang tadi. Daya ingat seseorang itu hanya 20 sampai 30 detik. Apalagi kalau khotbah lebih banyak DP bercerita lucu. DP bercerita lucu orang mau ingat daripada itu firman yang harus diajarkan kepada anak-anak atau kepada keluarga. Jadi mungkin buat pendeta atau para penatua ya Mas, kalau mau khotbah jangan lebih banyak cerita lucu. Karena itu yang akan diajarkan kembali kepada keluarga kita. No kalau disampai ada firman apa Bapak tadi di gereja? Oh, Ibu sama sudah cerita tuh cerita lucu, Om Alo atau siapa. Cuma itu tuh ingat, karena itu yang membuat kita lebih tertanam DP tawa dan sebagainya. Padahal perintah yang harusnya disampaikan tidak disampaikan. Ini adalah perintah untuk harus kita perhatikan secara kepada bapak-bapak juga, saya juga. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Di saat ini, dibicarakan di rumah, kalau orang duduk-duduk, dalam perjalanan, berbaring, bukan tidur, kalau tidur banyak bercerita. Ya, berbaring itu pada saat mungkin lagi santai-santai. Dan apabila engkau bangun, pengajaran apa yang harus orang ajarkan kepada keluarga atau anak-anak? Seperti perikop ini, kasih kepada Allah. Bagaimana kita mau mengajarkan kasih kepada Allah kalau kita sendiri tidak mengasihi Allah? Seorang pengajar mau mengajarkan sama dengan contoh, orang mau ajar panjat pohon kelapa, kalau dia ingin tahu bapanjat pohon kelapa, bagaimana dia mau kasih ajar tuh bapanjat pohon kelapa? Jadi sama dengan torang. Kalau torang mau ajar torang pe anak, mau pergi sekolah minggu, pemuda remaja, martorang sendiri hera datang kolom atau pergi PKBRS jemaat kadang. Jadi jangan mau marah kalau anak-anak ini cuma bajalang-bajalang terus dia nak mau pergi ibadah. Orang mesti koreksi tompe diri. Jangan-jangan
Orang pun demikian. Nyanda jaga memberi diri untuk peribadatan beribadah. Mengajarkannya berulang-ulang. Sama asdoh lala kita bukan tipe yang baca cerita. Gampang. Lewat apa? Tingkah laku kita. Itu adalah contoh yang teladan yang paling baik. Adalah dengan memberikan contoh yang baik. Kalau dia lihat DP papa di got, bagaimana dia mau ajar DP anak? Jang mabong aneh, mar papa hari-hari di got. Jadi apa yang torang tanamkan, baik itu perkataan pun demikian. Kalau tiap hari ada A, ada B, ya orang Manado kan pakai kebiasaan sedikit-sedikit. Mohon maaf, anjing ngana, ayam ngana, itu yang akan tertanam. Kita siswa paling banyak sekali tukang memakai. Karena apa? Cek cek di rumah, DP mama dan DP papa, tiap kali bakalai, itu yang diucapkan. Bagaimana kita mengajarkan cinta Tuhan kalau kita sendiri tidak mencintai Tuhan dengan segenap hati? Bagaimana orang mau menjalankan ketetapan Tuhan kalau orang tidak mencintai Tuhan? Ya, bagaimana orang menjalankan 10 perintah Tuhan kalau orang tidak pernah mengenal Tuhan? Bagaimana orang mau menjalankan ini isi kitab suci yang petawal ini, yang dalam 1 tahun mungkin cuma kejadiannya tidak habis-habis. Bagaimana orang mau ajar ketetapan-ketetapan Tuhan kalau orang tidak pernah baca firman? Bapak-bapak kalau mau tanya, ada yang tiap hari baca firman? Jawab Jo, kembali di diri sendiri. Bagaimana orang mengajarkan firman kepada anak-anak tapi orang tidak pernah belajar tentang kebenaran firman? Hele datang pria kom bapak jarang-jarang. Nanti DP tugas kolom baru datang. Atau nanti kalau ada kelompok menyanyi baru datang. Untung deh sekarang ada kelompok menyanyi. Kalau nyanda deh nanti Desember stop. Nanti lihat ini Desember pasti membludak. Ya. Jadi mari kita sebagai orang tua cintai dulu Tuhan. Agar supaya kita dapat mengajarkan kepada anak-anak kita, generasi penerus kita bagaimana mencintai Tuhan. Orang akan lebih gampang mengajarkan sesuatu yang pernah orang alami. Seperti saya bilang tadi, ingatan anak-anak manusia tuh cuma 20-30 detik. Kalau hari-hari cuma hal-hal kekerasan yang dorang dengar, hal-hal yang dosa yang dorang lihat di depan mata mama dan papa bakalai, ya itu yang akan tertanam dalam dorang pe otak. Dan itu yang akan dorang lakukan di hari depan. Jadi jangan pernah, ya Pak Kang, tapi anak begitu harusnya, ya Tuhan mohon ampun, ini mungkin karena kita pesalah dulunya tidak pernah memberi contoh yang baik. Mengasihi Tuhan adalah perintah, bukan pilihan. Di sini kasih kepada adalah perintah yang utama. Bagaimana kita mengasihi istri dengan baik, bagaimana kita mengasihi sesama kita dengan baik, tapi kita tidak mengasihi Allah. Kita harus mengasihi Allah dulu dengan segenap hati kita, maka kasihmu kepada istrimu, kasihmu kepada orang lain, itu tidak akan lagi dipertanyakan. Pertanyaannya untuk kita semua, sudahkah kita mengasihi Allah dengan segenap hati, agar kita menjadi pengajar yang baik untuk keluarga kita, untuk istri, untuk anak-anak kita? Ingat, hari ini tidak akan terulang lagi besok. Orang tidak tahu orang pe hidup ini sampai kapan. Mungkin pe kelar ini, kage kita so dipanggil Tuhan. Orang ini tahu. Ya, jadi perbuatlah sesuatu yang baik. Berikanlah teladan yang baik. Apa yang orang lakukan itu boleh memberikan dampak yang baik untuk keluarga kita. Jangan baduk ya apa kan, tapi kehidupan keluarga ini rupa begini-begini, jo terusnya ada kemajuan, introspeksi diri, jangan menyalahkan Tuhan. Ya apa kan, tapi anak ini susah mau atur, introspeksi diri. Selama kita masih diberi kesempatan, marilah kita mengasihi Tuhan. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan yang sudah orang terima, yang nyanda bisa mau rekeng dengan apapun itu. Karena setiap detik hembusan nafas, kalau orang mau baku rekeng dengan Tuhan lagi, aduh. Ya.
Karena itu sangat penting untuk kita. Anak-anak kita mau jadi baik atau tidak, itu tergantung dari pengajaran orang tua, suami, istri, bapak-bapak atau ibu-ibu. Takutlah akan Tuhan, berjalanlah pada jalan yang benar, menghargai Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati. Agar kehidupan keluarga kita menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, kasih kepada Allah adalah perintah, bukan pilihan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena sampai saat ini Engkau masih menuntun kami dalam peribadatan ini. Kami bersyukur berterima kasih, karena kami sudah mempelajari kebenaran firman-Mu. Ajar kami semua Tuhan, sebagai pria kaum bapa, Gemim Sion Madidir Ure, menjadi pria kaum bapa yang senantiasa menjadi pengajar yang baik, memberikan teladan yang baik untuk kehidupan keluarga, baik itu untuk istri, anak-anak, bahkan orang-orang di sekitar. Ajar kami semua untuk senantiasa mengasihi Engkau Bapa, lebih dari apapun, karena kami menyadari apapun yang ada dalam kehidupan kami sampai hari ini, itu semua hanya karena berkat dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua anugerah dan kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami semua Tuhan, untuk dapat mempraktekkan setiap kebenaran-Mu yang boleh kami terima malam hari ini. Dalam persekutuan kami malam hari ini, kami sudah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas setiap berkat Tuhan yang begitu banyak dalam kehidupan kami. Biarlah ini Bapa boleh terpakai untuk kepelayanan-Mu di tengah-tengah pelayanan pria kaum bapa, Aras Jemaat Sion. Biarlah ini terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati setiap kami yang telah memberikan persembahan dalam setiap tugas dan pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah senantiasa diberkati oleh Engkau. Apapun yang tersentuh oleh tangan kami itu boleh menjadi berkat untuk keluarga kami Bapa. Kami berdoa saat ini untuk setiap pria kaum bapa Aras Jemaat Sion kolom 1 sampai kolom 25, baik yang hadir di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming ataupun yang saat ini tidak mengikuti ibadah peribadatan saat ini. Tuhan, kami bermohon berkati setiap pria kaum bapa yang ada di Jemaat Sion, mulai dari kolom 1 sampai kolom 25. Roh hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu Bapa boleh menjadi bagian bapak-bapak yang ada. Agar mereka boleh menjadi imam atas setiap keluarga mereka. Di hari tuanya, para bapak-bapak yang lanjut usia, Tuhan memberkati. Diberikan kekuatan dan kesehatan Tuhan. Biarlah setiap kehidupan mereka hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk koordinator pria kaum bapa Aras Jemaat, Bapak Penatua John Limadila, dalam tugas pekerjaannya, bahkan kepelayanannya Tuhan memberkati. Biar segala sesuatu yang diharapkan, dicita-citakan, semua terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan seluruh UPK yang ada Tuhan berkati, baik yang hadir pada saat ini maupun yang belum sempat hadir. Biarlah Bapa di akhir periode ini mereka boleh menjalankan tugas kepelayanan mereka dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk bapak-bapak yang saat ini terbaring sakit. Biarlah Tuhan Yesus menjamah, dimanapun mereka, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang terbaring lemah di rumah. Biarlah hanya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, bilur-bilur darah-Mu mereka boleh disembuhkan. Jamahan tangan kasih-Mu boleh menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa untuk bapak-bapak yang sampai saat ini belum memberi diri dalam peribadatan PKB Aras Jemaat Sion. Tuhan, kami bermohon bersatu hati di tempat ini. Biarlah Roh Kudus
boleh menjamah mereka, mengingatkan senantiasa agar dapat memberi diri dalam peribadatan-peribadatan yang dilakukan oleh PKB maupun peribadatan-peribadatan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Jemaat Sion, Ketua Jemaat, Bapak Pendeta Raymond Charles Manopo. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap tugas dan pelayanan, dimanapun berada Tuhan Yesus senantiasa lindungi, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati agar dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab Tuhan sebagai ketua jemaat dengan segala baik sesuai dengan kehendak-Mu. Para pendeta yang ada, Pelsus kolom 1 sampai kolom 25, PK yang ada Tuhan memberkati. Berikan kami hati sebagai hamba untuk senantiasa menjalankan tugas dan kepelayanan kami, semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap program-program jemaat dalam persiapan untuk memasuki bulan Desember, baik itu ibadah pranatal, bahkan ibadah Natal jemaat. Tuhan memberkati agar semua boleh terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Rindu kami juga berdoa malam hari ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami, Kau berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kabinet menteri dan pemerintahan dari pusat sampai pelosok desa. Kiranya dapat bersinergi dengan baik Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan di bangsa kami. Agar bangsa ini senantiasa Tuhan dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin-pemimpin kami. Agar dapat menjalankan semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Kota Bitung yang kami cintai, pemerintahannya juga Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan seluruh jajaran yang Kau berkati. Agar supaya Tuhan dapat menjalankan setiap tugas dan pekerjaan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati bangsa kami, berkati kota kami Tuhan, agar kami senantiasa dilindungi, dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami, yang akan kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang semua bangkit berdiri, kita akan menutup peribadatan kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 346, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau, sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.